Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Kami menyapa kita semua dari Bukit Sion Makale. Mari sejenak kita memberi waktu kita untuk bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu bersama kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini, hari baru yang kami alami hari ini, dengan iman kami percaya karena anugerah Tuhan bagi kami semua. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dan mengawali hari ini, kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi dasar dan pedoman kami dalam setiap langkah hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tetapi dalam keterbatasan dan kelemahan kami ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami semua. Biarlah kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami pahami, sehingga kami mampu mempraktekkannya dalam perjalanan hidup yang Tuhan terus karuniakan kepada kami semua. Ya Tuhan, ampuni kami, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 April 2026 terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak, melalui bacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, satu tema perenungan yang akan kita renungkan bersama yaitu fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Bapak Ibu, sama seperti semua benda yang diciptakan manusia memiliki tujuan, demikianlah Allah Sang Pencipta menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang jelas. Entah kita sadari atau tidak, namun demikianlah sesungguhnya maksud Sang Pemberi hidup menjadikan kita makhluk hidup. Jika Ia masih menganugerahi kita kehidupan sampai saat ini, maka inilah saatnya untuk merenungi kembali tujuan hidup itu. Penulis kitab Ibrani menggambarkan perjalanan hidup menuju tujuan akhir. Itu laksana suatu perlombaan wajib, ayat 1 bacaan kita. Ada permulaan dan ada akhirnya. Titik akhir dari perlombaan itu bukanlah kehormatan, kekuasaan, dan kemenangan duniawi, melainkan kehidupan dalam persekutuan kekal bersama dengan Kristus, jelas dalam ayat 2 bacaan kita. Kita kini sedang berada dalam arena perlombaan itu Bapak Ibu. Entahkah masih jauh atau sudah dekat,
Yang harus kita pastikan ialah masihkah kita berada di jalur perlombaan yang benar, yaitu tetap hidup fokus dan menyerupai Kristus Yesus. Hidup menebar kasih Kristus dengan lemah lembut, sabar, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak berkancang dalam dosa. Semua kita bergumul dan berjuang melawan dosa. Kita seringkali menemukan diri kita seakan-akan tidak menemukan pilihan lain selain melakukan dosa. Akibatnya, kita membenarkan dosa. Padahal justru dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kita menunaikan perlombaan iman ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tanggalkanlah semua dosa yang menjadi beban hidup itu, yakni keangkuhan, ambisi yang tidak terkontrol, keinginan untuk menjadi orang yang terpandang, keterikatan pada tradisi yang tidak memuliakan Allah, ketundukan pada adat yang tidak memanusiakan, dendam, luka batin terhadap sesama, dan sebagainya. Belajar dan fokuslah pada Yesus. Hidup hanya untuk memuliakan Sang Sumber, pemberi mahkota kehidupan itu. Karena itu, melalui setiap kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari terus tertuju berfokus pada Yesus, agar betul-betul dalam tuntunannya kita diberi hikmat untuk memahami kebenaran dalam perjalanan hidup, agar dalam setiap detik perlombaan yang kita lakukan, itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus memperjuangkan iman kita di dalam Kristus. Percayalah bahwa kuasa-Nya akan terus menuntun kita ketika kita terus bergantung pada kuasa dan tuntunan-Nya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu teduh ini ya Tuhan. Bersama-sama kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami semua umat-Mu. Dalam setiap detik perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah mata hati kami senantiasa tertuju pada Kristus, sehingga setiap apa yang kami lakukan semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami semua datang menyerahkan seluruh perkara hidup yang akan kami lakukan secara khusus sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan kuasa Tuhan, lindungi dan pelihara kami semua. Sekiranya kami senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami, beri kami ketekunan, sukacita dan damai sejahtera untuk melakukan segala sesuatu. Biarlah setiap apa yang Tuhan beri bagi kami kerjakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama-sama kami datang berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan hidup. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bimbing kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu sekalipun kami dalam pergumulan hidup. Dan beri kami hati yang setia untuk menanti pengharapan di dalam Kristus sendiri. Karena dengan iman kami percaya, Engkau Tuhan yang terus setia dalam perjalanan hidup kami. Karena itulah yang akan kami terus pegang ketika kami dalam perjuangan hidup karena pergumulan hidup yang kami alami. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa bersama-sama ya Tuhan.
untuk semua orang di belahan dunia ini yang sedang memperjuangkan keadilan, yang sedang memperjuangkan kebenaran. Tuhan, tolong mereka semua, jaga dan lindungi mereka. Biarlah mereka terus setia, bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan biarlah nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Biarlah mereka terus dalam lindungan kuasa dari Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, teruslah pakai kami umat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami. Berkati mereka masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka terus setia dalam mengangkat setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan biarlah betul-betul menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syukur permohonan kami, yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.